Jadi sejak di launching kita menerima sertifikat UHC kemarin, ternyata memang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Dari hasil evaluasi kami lebih kurang 3 minggu ini, ya, ternyata memang masyarakat dengan menunjukkan KTP di rumah sakit yang dituju untuk rujukan yang bekerjasama dengan BPJS, alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Karena memang saya sudah memanggil seluruh PIC Puskesmas, rumah sakit yang bekerja dengan BPJS untuk memastikan bahwa program KTP dengan menunjukkan KTP itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang sudah kita sampaikan. Bang, udah berapa laporan yang kita dapat masyarakat memanfaatkan menggunakan KTP berobat di rumah sakit itu, Bang? Jadi artinya kan dengan kita sudah 95,5% itu, artinya kan itu sudah tercover sebanyak itu masyarakat Pelalawan. Artinya sisanya itu lebih kurang 5%. Dan inilah yang berkunjung ke fasilitas kesehatan kita. Tentunya dia bisa saja dia belum mempunyai BPJS atau BPJS mereka itu menunggak dengan alasan ketidakmampuan mereka untuk membayarnya atau memang sudah tidak aktif. Nah, begitu dia mau berobat dengan menunjukkan KTP di PIC, misalnya ke rumah sakit Eparina, terus dia terdaftar FKTP-nya di Puskesmas Pangkalan Kerinci. Begitu tunjukkan KTP itu langsung aktif dan otomatis begitu masuk ke Eparina dia langsung bisa aktif BPJS-nya dan langsung ditangani secara gratis. Enggak, maksudnya sudah ada enggak masyarakat data masyarakat yang memanfaatkan? Berdasarkan data yang kami rekap, karena sentralnya itu adalah di Dinas Kesehatan, PIC-nya itu sudah ada 58 masyarakat itu dia yang sudah memanfaatkan dengan menunjukkan KTP langsung aktif BPJS hari itu dan dibayarkan oleh pemerintah. Sejak di launching. Ya. Nah itu dia kesimpulannya. Udah ada 58. Kita melihat bahwa dari sisa yang lebih kurang 65.000 itu tadi yang sekarang datang untuk berobat, artinya memastikan bahwa dia berobat itu itulah yang dia kan UHC itu menurut WHO dan Kementerian Kesehatan pada posisi apabila masyarakat itu tercover 95% masyarakatnya mengikuti JKN, itu berarti dia sudah UHC. Nah, sisanya itulah yang ingin kita cover terus. Untuk tahun ini kita sudah spesikan anggarannya sehingga 2022 ini masyarakat yang memang belum mempunyai JKN atau dia non aktif. Non aktif ini memang karena tidak mampunya membayar. Nah, kami kan sudah PKS dengan BPJS, jadi tidak aktif itu langsung dibayar oleh Pemda kita gitu. Oke, dari 58 itu kira-kira ada enggak keluhan dari masyarakat atau kita dapat keluhan? Pada prinsipnya masyarakat itu kan dia berobat itu jangan ada kesulitan pembiayaan. Itu filosofinya sebenarnya. Jadi begitu dia tunjukkan KTP-nya, kemudian dicek BPJS-nya memang tidak aktif. Baik itu karena memang dia menunggak ataupun mungkin karena datanya yang masih perlu divalidasi, maka dengan menunjukkan KTP itu dicek oleh PIC langsung dia aktif BPJS-nya hari itu. Bang, berapa dana yang kita siap, Bang, untuk menutupi masyarakat berobat yang kita tanggulangi itu berapa dana yang kita siap? Untuk tahun ini itu lebih kurang 8 miliar dan tahun ini sudah anggarannya sudah cukup. Nah, untuk 2023 kita berharap budget sharing dari provinsi 60.000. Karena target 2023 itu UHC-nya 98. Itu target secara nasional. Jadi kalau kita hitung 65.000 lagi yang 2023 akan kita masukkan ke BPJS secara gratis itu. Nah, kalau provinsi membantu budget sharing kita lebih kurang 61.000, berarti Pemda Pelalawan menyiapkan lebih kurang 14 miliar untuk UHC 2023. Jadi budget provinsi berapa? Tahun kemarin kan 30.000. 30.000. Nah, kemarin kami sudah rapat dengan provinsi, diundang oleh provinsi dengan dinas sosial juga, Basnas juga. Nah,
makanya kita hitung. Jadi kalau kita hitung tadi lebih kurang, kalau memang budget sharingnya itu disetujui mereka 61.000 atau 60.000, maka anggaran kita 23 itu lebih kurang 16 miliar supaya UAC bertahan pada posisi 98%. 14 kita berarti 2 provinsi ya gitu. Bukan, dia kan Ini 61.000 nanti yang di cover dia. Jadi kalau dihitung secara anggaran tuh sekitar 13 miliar gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah berarti sisanya Pemda kita. Gitu. Oh oke. Jadi memang UAC itu memang betul-betul ini, dan untuk melihat role model di Provinsi Riau, besok Dinas Tebelawan diminta untuk menjadi narasumber dan menjadi contoh untuk di Provinsi Riau dalam pelatihan UAC ini. Oke, terima kasih Pak Kadis. Oke.